Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan segala karunia, nikmat, rizki kepada kita semua, hingga sampai kita tidak bisa menghitung berapa banyak karunia, nikmat, rizki yang Allah berikan kepada kita. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan saya cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang memiliki karakteristik, memiliki kelebihan, memiliki hal yang patut kita contoh. Ada sebuah kisah pada awal dakwah Nabi di Mekah. Sebuah perjalanan dakwah Nabi pertama keluar kota Mekah. Suatu ketika, waktu itu ada dua orang yang sangat Nabi cintai, Nabi sayangi, yang Allah telah angkat, telah diwafatkan oleh Allah. Dua orang tokoh ini, orang yang dicintai Rasul ini, memiliki peran penting dalam dakwah Nabi di Mekah. Siapa itu? Yaitu Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Abu Thalib ini melindungi Nabi dari tekanan-tekanan kaum Quraisy. Setelah Abu Thalib wafat, apa yang terjadi? Kaum Quraisy semakin menjadi-jadi, semakin berani untuk menyakiti Nabi. Dari tekanan-tekanan itulah, tekanan kaum Quraisy, kesedihannya ditinggal, di kehilangan Khadijah maupun Abu Thalib, sehingga Nabi berkeinginan, berinisiatif untuk melakukan dakwah di tempat lain. Dakwah manakah itu? Tempat manakah itu? Yaitu bernama Thaif. Pasti saudara-saudara sekalian yang di rumah ataupun di mana saja Anda berada pernah mendengar kota ini. Ya, kota ini terletak sekitar 80 km dari kota Mekah. Dan di kota itu terdapat pemuka-pemuka yang sebetulnya masih berkeluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan perjalanan ini bersama Zaid bin Haritsah. Ketika beliau melakukan perjalanan, apa yang beliau tuju? Yang beliau tuju yang pertama kali adalah para tokohnya, para tokoh kaum di tempat Saqif, Bani Saqif. Nah, ketika melakukan dakwah ini, ternyata dari pihak pimpinan, dari pihak pemuka-pemuka di Thaif tidak menerima dakwah Islam secara baik. Malahan apa yang terjadi? Tempat orang-orang di Thaif diprovokasi oleh para pimpinan ini untuk menyakiti Nabi, sehingga waktu itu Nabi dilempari batu oleh para anak-anak Bani Saqif, dilempari batu oleh para penduduk Thaif, hingga mata
kaki beliau berdarah dan Zaid bin Haritsah melindungi beliau hingga terluka. Saat dilempari batu itu, Nabi bersama Zaid bersembunyi di sebuah kebun milik dua orang non-Islam, yang mana disitulah Nabi berdoa kepada Allah, mengadukan kelemahan beliau sebagai seorang manusia juga. Akhirnya oleh Allah dikirimkan dua malaikat. Yang pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah malaikat penjaga gunung, yang mana malaikat mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Aku malaikat gunung, diutus oleh Rabbmu untuk melayani semua perintah dan permintaanmu. Jika engkau mau, niscaya akan kami timpakan gunung Asyabain ini kepada mereka." Dua gunung, saudara-saudara sekalian, ingin ditimpakan, siap ditimpakan kepada penduduk kota Taif. Bagaimana perasaan Nabi? Beliau berharap agar bisa ladang dakwah ini terbuka bagi beliau. Punya harapan yang besar. Namun apa daya, apa yang terjadi? Penolakan. Bahkan bukan hanya penolakan, saudara, tapi sampai disakiti. Coba bagaimana, Anda bayangkan perasaan Nabi saat itu. Bisa marah, bisa kesal, bisa sedih, dan lain sebagainya. Dan malaikat sudah siap, "Wahai Nabi, tinggal kamu sampaikan kepada kami, akan kami jatuhkan gunung ini kepada penduduk Taif." Namun apa yang Nabi sampaikan? Apa yang Nabi jawab? "Justru aku berharap ada generasi mereka di kemudian hari yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun." Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari 6 312 sampai 313. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, bagaimana Nabi yang waktu itu telah dibegitukan dengan penduduk Taif menjawab tidak atau menolak permintaan atau tawaran dari malaikat untuk menimpakan gunung kepada para penduduk Taif. Satu hal yang bisa kita ambil, salah satu yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana sabarnya Nabi menghadapi orang-orang Taif, dan bagaimana Nabi malah mendoakan yang terbaik bagi penduduk Taif. Dan Nabi tetap berharap bukan penduduk Taif saat ini, tapi generasi mendatang yang bisa menerima bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Inilah saudara-saudara sekalian, bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini tidak diterima oleh orang-orang saat ini, tapi bisa jadi suatu saat apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan itu bisa membawa sebuah perubahan. Inilah salah satu hal yang bisa kita teladani dari Rasulullah, yaitu kesabaran yang beliau punya sehingga beliau juga masuk dalam salah satu daftar nabi ulul azmi yang memiliki kesabaran luar biasa, yang memiliki kesabaran terhadap apa yang terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.